Ketika berjumpa dengan Nabi Adam, lalu Nabi Adam menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan memberikan restu kepada Nabi Muhammad, lalu memberikan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Lalu dilihat sebelah kanannya Nabi Adam ini banyak manusia, dan manusia-manusia itu pada tertawa. Dan di sebelah kiri Nabi Adam banyak manusia, tapi manusia-manusia itu pada menangis. Ya, maka Nabi Adam mengatakan, ini adalah manusia-manusia yang bahagia dari anak cucuku, dan ini adalah manusia-manusia yang sengsara dari anak cucu. Gak banyak yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kala itu. Nabi langsung naik ke atas, ke langit kedua. Sama kejadiannya, di-stop oleh malaikat penjaga langit. Tapi ketika Jibril mengatakan, aku Jibril, buka pintu langit, maka dibuka. Di langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Sama yang disampaikan, beliau mengucapkan salam ya, kepada Nabi Muhammad dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga sama menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sama, Nabi Idris juga begitu, menyampaikan salam dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Sama, salam dan mengakui kerasulan. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ketika ingin berpisah, ya sudah disampaikan salam dan menyampaikan pengakuan bahwa Nabi adalah Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad ingin naik ke atas, tiba-tiba Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Lalu ditanya kembali oleh Nabi Muhammad sebelum meninggalkan Nabi Musa, ada apa wahai saudaraku kau menangis? Maka Nabi Musa mengatakan, umatmu banyak dan umatmu jauh dariku, tetapi dia juga lebih banyak untuk masuk ke dalam surga dibanding dengan umatku. Jadi artinya Nabi Musa alaihissalam kala itu melihat bahwa Nabi Muhammad ini umatnya banyak, jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW, tapi banyak yang masuk surga. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam yang umatnya itu kebanyakan juga tinggal bersama beliau, bahkan bersama dengan Nabi Harun juga ada 2 nabi dalam satu umat itu, Bani Israel, tapi di antara mereka juga tidak terlalu banyak yang bisa masuk ke dalam surga. Ya. Naik ke langit ke-7. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu ke Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha, Nabi lewat neraka surga. Ya, banyak cerita kan, ketika lewat neraka ada orang yang perutnya buncit dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dari perutnya ini keluar nanah dan akhirnya meleleh. Ketika ditanya oleh Nabi, apakah itu gerangan wahai Jibril? Itu para pemakan riba. Ya, lalu ada orang yang dari kemaluannya itu ditusuk sampai ke depan. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, apakah itu Jibril? Itu adalah orang-orang yang di dunianya dulu adalah pelaku zina. Lalu terus beberapa dosa-dosa besar disampaikan ketika Nabi melihat neraka. Lalu begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang dilihat di dalam surga. Ditanyakan kepada malaikat Jibril dan Jibril pun menyampaikan apa amal yang dilakukan oleh orang-orang itu. Sampai di depan Sidratul Muntaha. Begitu sampai di depan Sidratul Muntaha, maka Jibril menarik diri. Lalu mengatakan, wahai Muhammad, batasku adalah di sini. Hanya yang bisa masuk kau seorang. Lalu Nabi berkata, kenapa tidak bisa masuk, wahai Jibril? Ayo masuk bersamaku. Maka Jibril mengatakan kala itu, kalau aku masuk maka aku akan terbakar. Aku tidak punya kemampuan untuk bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, malaikat Jibril yang punya sayap 700 sayapnya, satu sayapnya itu besarnya dari ujung timur sampai ujung barat. Kalau kita ngelihat ke langit itu, dari ujung timur sampai ujung barat itu, kalau kita lihat begitu besarnya alam semesta ini baru ujungnya sayap malaikat Jibril, baru ujung itu satu, punya 700. Tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, karena kalau masuk ke Sidratul Muntaha terbakar. Sehingga Nabi Muhammad SAW masuk. Dan Nabi SAW mengatakan dengan beberapa riwayat ya, melihat bagaimana Sidratul Muntaha dihiasi dengan pohon-pohonan yang daunnya itu sebesar telinga gajah, lalu ditutupi dengan permadani-permadani dan intan permata, ya, berbagai macam yang diceritakan oleh Nabi, sampai Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Naik di Baitul Ma'mur, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-qalam. Ya, qalam, tahu qalam? Pena yang terus mencatat dan menulis. Sampai akhirnya karena sudah tidak bersama Jibril lagi, maka tidak bertanya dengan Jibril kan. Maka Nabi kala itu diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah al-qalam yang mencatat
takdir manusia, mencatat baik dan buruk kehidupan manusia, mencatat rezeki manusia, mencatat kehidupan manusia, bahkan bukan hanya manusia, seluruh alam semesta. Jinnya dan manusianya, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dicatat semuanya. Di situ letak tempatnya. Sampai dengan Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kala itu tidak melihat wujud asli Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi Muhammad SAW melihat cahaya saja. Ya. Bedanya kalau Nabi Musa alaihissalam ketika melihat cahaya Allah di atas bukit Tur Sina itu langsung Nabi Musa pingsan. Ya. Bani Israel ketika melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggal semuanya. Nabi SAW tidak. Nabi bisa menikmati cahaya itu. Bahkan bisa mendengar dengan baik suara yang keluar dari cahaya itu. Termasuk salah satunya adalah perintah sholat berapa waktu? 50 waktu dulu. Diterima tuh perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Nah, kalau sehari semalam 50 waktu berarti 1 jam sekali kita sholat 2 kali. Sejam 2, sejam 2. Tapi diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Turun ke bawah, begitu turun ke bawah sampai ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, salam ya, pamit mau pulang. Tapi begitu sampai di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa sampaikan, Muhammad, umatmu gak akan kuat kalau 50 itu. Minta keringanan dari Allah. Nabi tidak serta-merta mau untuk berjumpa dengan Allah lagi. Nabi melihat kepada malaikat Jibril yang ada di sebelah kanannya. Ketika melihat memberikan isyarat begitu, Jibril mengatakan, semua berbalik padamu Muhammad. Kalau kau ingin balik, aku temani. Maka akhirnya balik. Berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi permintaan dari Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala keringanan itu sehingga sampai pada angka 5 waktu. Nah, yang ada pada kita ini kan 5 waktu. Nah, ketika 5 waktu itu pun Musa mengatakan, enggak mampu umatmu, hai Muhammad. Minta keringanan lagi. Umatmu susah 5 waktu itu. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ya. Barulah terdengar suara kala itu ya, dari arsy ya, bahwa suara itu menyampaikan rahmat Allah terlimpah kepada engkau wahai Muhammad, yang dengan usahamu umatmu mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya karena Nabi SAW meminta keringanan itu dan akhirnya kita mendapatkan keringanan. Ya. Turun kembali terus sampai di Masjidil Aqsa lagi. Dari Masjidil Aqsa salat lagi 2 rakaat, baru setelah itu pulang. Pulang sebelum subuh sampai di Mekah. Begitu sampai di rumahnya Nabi melihat itu bantal belum berubah, bantal beliau, kasur beliau belum berubah, suasana rumah belum berubah, kamarnya belum berubah. Maka kala itu Nabi SAW makin heran, ya Allah, ini perjalanan ternyata hanya semalam dan perjalanan ini penuh dengan cerita, tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Terus menggelayut sampai waktu subuh masuk. Ketika waktu subuh masuk beliau salat di dekat Ka'bah. Lepas dari subuh biasanya beliau pulang, tapi ini beliau tidak. Beliau tinggal di situ. Ketika beliau tinggal di situ, sambil merenung apa yang terjadi tadi malam. Bagaimana aku menyampaikan ini kepada umatku dan tidak mungkin aku tidak sampaikan. Tapi kalau aku sampaikan, akankah mereka percaya? Lagi merenung seperti itu, tiba-tiba Abu Jahal datang. Dilihat, Abu Jahal ini musuh Nabi SAW. Fir'aunnya umat ini. Maka ketika Abu Jahal melihat, ini ada yang difikirin ini. Muhammad lagi ada yang difikirin, kata Abu Jahal begitu. Maka didatangi. Muhammad, kaget Nabi SAW. Abu Jahal yang datang. Ada apa gerangan? Nah, kesempatan. Nabi SAW karena kala itu sedang memikirkan apa yang terjadi pada malam hari itu, maka langsung saja menceritakan kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, ketahuilah bahwa ada yang mengganggu pikiranku tadi malam. Aku diperjalankan terus diceritakan begitu. Begitu mendengar kata demi kata yang disampaikan oleh Nabi SAW, Abu Jahal langsung tersenyum. Tapi ternyata senyumnya senyum penuh kejahatan. Nabi tidak melihat itu. Maka ketika Abu Jahal kala itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan semua penduduk Mekah untuk mendengar ceritamu ini, apakah kau berkenan untuk menceritakannya? Maka seketika itu Nabi SAW pun mengiyakan. Iya wahai Abu Jahal, kalau memang kau kumpulkan semua orang Mekah, maka aku akan ceritakan. Maka dikumpulkan semua orang Mekah. Begitu sudah kumpul semuanya, Nabi dipanggil. Lalu diminta untuk berdiri di tempat paling tinggi dan diminta untuk bercerita. Maka Nabi SAW kala itu menceritakan apa yang terjadi.
Ya, terus sampai balik lagi, dari awal berangkat sampai balik lagi, langsung maju Abu Jahal dengan senyuman sinisnya. Lalu mengatakan, wahai orang Mekah, aku yang bolak-balik datang ke Baitul Maqdis. Berangkatku butuh waktu sebulan, itu paling cepat, dan pulangku butuh waktu sebulan, itu paling cepat. Lalu bagaimana ada seorang yang mengatakan bahwa dalam waktu semalam dia sudah berangkat ke Baitul Maqdis bolak-balik, bahkan sampai ke langit. Orang yang kafir kalau itu langsung tertawa. Wah,